Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Hidayati dari Prodi Akuntansi Reguler Pagi semester 3 dengan NIM 2020-12254. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan ISA 35 tentang pelaporan keuangan organisasi non-laba pada Masjid Nur Iman Kenagarian Kumanggo untuk memenuhi ujian akhir semester akuntansi sektor publik. Latar belakang, saat ini telah terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktek akuntansi yang diselenggarakan oleh lembaga publik seperti lembaga pemerintahan, perusahaan negara atau daerah, organisasi publik non-pemerintah, dan lainnya. Salah satunya adalah masjid, merupakan bentuk organisasi non-profit oriented non-laba. Maka untuk itulah masjid membutuhkan peran sebuah pembukuan dan akuntansi untuk membuat laporan keuangan. Supaya masyarakat dan jamaah tahu tentang proses keuangan yang terjadi pada pengelolaan tersebut. Laporan keuangan secara umum bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna. Laporan keuangan setidaknya disajikan secara tahunan dan harus menyajikan secara wajar posisi. Masjid Nur Iman terletak di Sumatera Barat, tepatnya di Nagari Kumanggo, Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Jalan Raya Batung Sangar, Bukit Tinggi, kilometer 7, di mana masjid ini mencatat laporan keuangan sebelum sesuai dengan interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISA 35, yang mana pelaporan keuangan masjid ini masih menggunakan pencatatan keuangan yang sederhana atau manual. Berdasarkan ISA 35 yang telah mengatur tentang penyajian laporan keuangan, entitas yang berorientasi non-laba atau nirlaba, penyajian laporannya mencakup laporan posisi keuangan, penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Dari tempat dan waktu penelitiannya tepatnya di Masjid Nur Iman Nagari Kumanggo, yaitu di Jalan Raya Batu Sangkar, Bukit Tinggi, Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Teknik pengumpulan datanya berupa teknik dokumentasi. Yang digunakan pada penelitian ini berupa data yang terdapat pada laporan keuangan Januari sampai April 2021 di Masjid Nur Iman ini, yang disusun oleh pengurus Masjid Nur Iman secara manual. Sumber datanya berupa data sekunder yang diambil dari laporan keuangan Masjid Nur Iman pada bulan Januari sampai April, yang disajikan dalam bentuk bulanan sehingga berjumlah 4 bulan. Teknik analis data dengan menggunakan ketentuan laporan keuangan ISA ini yang telah dilakukan dalam standar akuntansi keuangan. Hasil penelitian dan pembahasan. Laporan keuangan Masjid Nur Iman Nagari Kumanggo dalam penyusunan laporan keuangan ini belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan ISA 35, yaitu penyajian laporan keuangan entitas yang berorientasi non-laba dengan memberikan pedoman penyajian laporan keuangan untuk entitas berorientasi non-laba. Masjid ini hanya mencatat uang masuk dan uang keluar, sedangkan berdasarkan ISA 35, setiap entitas harus menyajikan laporan keuangan yang berupa laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Berukit ini merupakan nomor akun dan nama akun. Tabel 4.4 ini ada jurnal umumnya. Di tabel 4.5 ini terdapat buku besarnya. Di tabel 4.6 ini ada neraca saldo sebelum penyusuannya. Jurnal penyusuannya ada di tabel 4.7. Neraca saldo setelah penyusuannya ada di tabel 4.9. Laporan penghasilan komprehensif ada di tabel 4.10. Laporan perubahan aset neto ada di tabel 4.11. Laporan posisi keuangan ada di tabel 4.12. Untuk laporan arus kasnya ada di tabel 4.13. Untuk tabel 4.14 ini ada catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada Desember 2020 dengan format A, yaitu aset tetap berupa bangunan yang dimiliki oleh Masjid Nur Iman, merupakan bangunan yang didanai oleh keluarga besar Haji Nurman dan tidak mengharapkan pembayaran kembali. Format B, bangunan masjid memiliki masa manfaat selama 20 tahun, sedangkan peralatan yang dimiliki memiliki masa manfaat 4 tahun. C, aset neto tanpa pembatasan dari sumber daya karena penggunaan sumber daya tak dibatasi untuk tujuan tertentu. Kesimpulannya,
Yang pertama, pengelolaan dan pencatatan keuangan Masjid Nurul Iman ini masih sederhana, yang masih sebatas pada pencatatan pemasukan dan pengeluaran masjid yang ditulis tangan pada buku laporan keuangan. Yang kedua, Masjid Nurul Iman ini masih belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ISA 35. Karena dalam pembuatan laporan keuangan di masjid ini hanya mengacu pada laporan keuangan masjid pada umumnya. Yang ketiga, sistem penerimaan yang didapatkan oleh masjid ini berasal dari infak Jumat, infak anak yatim, infak Idul Fitri, infak Idul Adha, infak donatur, dan lain-lain. Saran yang pertama bagi masjid atau lebih tepatnya pengurus masjid, dengan adanya ISA 35 ini sebaiknya Masjid Nurul Iman menyusun laporan keuangan sesuai dengan ISA 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nilaba agar mendapatkan laporan keuangan yang lebih relevan dan mudah dipahami oleh pembaca laporan keuangan tersebut. Yang kedua, penelitian yang akan datang. Bagi penelitian yang akan datang dilakukan mendatang, diharapkan hasil penelitian ilmiah ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan menambah masukan analis untuk dapat memperluas teknik metode penelitian sehingga dapat menghasilkan penelitian yang baik pula ke depannya. Yang ketiga, penelitian ini hanya menyajikan penerapan laporan keuangan berdasarkan ISA 35 pada masjid. Jadi penelitian selanjutnya dapat membuat penerapan laporan keuangan berdasarkan ISA 35 dengan mengambil objek seperti yayasan, organisasi keagamaan lainnya, atau membuat tentang penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISA 35. Oke, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.